Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sensor ultrasonik. Di sini kita akan menggunakan virtual terminal untuk melihat bagaimana pengaruh objek ketika sudah terdeteksi oleh sensor ultrasonik. Nah, di sini kita memiliki kasus membuat rangkaian sensor ultrasonik untuk mengukur jarak antara objek terdeteksi dengan sensor. Dengan skenario, jika nilai hambatan besar maka jaraknya atau distansnya jauh. Jika nilai hambatannya kecil maka jaraknya dekat. Kita langsung masuk saja pada Proteus ya. Terlebih dahulu kita membuat rangkaiannya pada Proteus. Kita berencana sensor ultrasonik dengan virtual terminal. Ya, kita sudah masuk pada lembar kerja. Kita cari instrumen yang dibutuhkan. Yang pertama Arduino Uno. Kemudian sensor ultrasonik. Oke. Kita juga butuh potential. Kita juga butuh resistor. Oke. Nah, kita sudah bisa mengambil instrumen-instrumen yang sudah ada di daftar selektor. Nah, kemudian sensor, kemudian potentiometer, kemudian resistor, kita ambil juga power, kita ambil ground, ini kita rotate, kita sambungkan komponen-komponennya. Oke. Kemudian kita sambungkan antara ini diasumsikan sebagai objek ya, objek yang nantinya menjadi indikator bahwa objeknya itu jauh ataupun objeknya dekat berdasarkan hasil deteksi dari sensornya. Nah, sehingga potentiometer ini dihubungkan dengan ultrasonik, sensor ultrasonik. Nah, kemudian pin dari kaki trigger yang merupakan gelombang pemancar, kaki untuk gelombang pemancar, kita sambungkan dengan kaki ke-9. Kemudian untuk penerimanya, pemantulannya ya,
kaki ke 10. Oke, kalau selesai, satu lagi, terminal, virtual terminal. Sini kita ambil virtual instrument, virtual terminal. Oke, kita sambungkan. Jadi sudah tersambung ya semuanya, cara input, kemudian mikro, kemudian output, dan semuanya sudah tersambung. Oke, berikutnya kita coding programnya di Arduino. Kita buka programnya, kita coding di sini. Tadi kita mengakses kaki dari sensor ultrasonik, kemudian kita sambungkan dengan kaki ke-9 ya, yang trigger, kemudian kaki echo-nya itu kita sambungkan dengan kaki ke-10. Kita deklarasikan tipe datanya. Konstanta integer track pin di kaki ke-9, kemudian di kaki ke-10 ya, di kaki ke-10 pada pemantulannya. Berikutnya di sini kita ada variabel ya, variabel jarak nanti yang akan diukur. Kemudian kita juga ada yang terukur nanti adalah distance yang diukur nantinya oleh gelombang ultrasonik. Kemudian kita atur pin-pin input dan outputnya. Di mana track pinnya ini ya, kaki dari track pinnya ini merupakan output ya, sementara kaki echo itu adalah kaki inputnya, karena di situ kan nanti dia terhitung ada objek ketika sudah ada sinyal balik dari pemantulan gelombang yang dipancarkan terhadap objek. Nah, jadi kalau belum ada balasannya, maka belum dikatakan bahwa di situ ada objek. Kemudian di void loop, satu lagi salah. Di sini kita melakukan komunikasi data ya, jadi kita akan komunikasi data antara microcontroller ke output. Kemudian juga komunikasi data dalam artian ada data dari sensor kemudian ditangkap nantinya oleh microcontroller. Jadi ada komunikasi data yang dilakukan sehingga perlu pengiriman secara serial. Nah, kemudian kita masuk pada void loop. Jadi digital light, yang perlu kita munculkan adalah kemudian kita di sini melakukan delay dalam mikrosecond, delaynya dalam mikrosecond 2,
Nah, kenapa dalam mikrosecond? Nanti dalam satuan mikrosecond ini yang akan dikonversi dari satuan pulsa atau gelombang kemudian diubah menjadi mikrosecond. Karena yang terbaca itu nanti adalah yang terbaca nanti oleh sensor adalah gelombang, selanjutnya dikonversi ke dalam satuan kemudian low, high, low. Selanjutnya kita buat variabel, definisikan variabel yang merupakan fungsi dari echo pin sebagai height. Kemudian distance, jadi di bagian sini durasinya dia melakukan pembacaan terhadap echo pin, ya, dimana echo pin ini merupakan pulsa-pulsa yang nantinya itu akan diterjemahkan ke dalam satuan waktu, ya, tentu ke dalam satuan jarak yang diterjemahkan ke satuan jarak. Nah, di sini kalau pada saat echo pin-nya itu aktif, ya, atau misalkan menemukan adanya objek, maka dia akan high dalam kondisi aktif. Kemudian jarak yang terukur itu adalah duration. Nah, ini adalah hasil konversinya 0,034 dibagi 2. Jadi dibagi 2 karena di sini kan echo pin itu menerima 2 kali jarak, ya, antara yang dikirimkan panjang gelombangnya terus apa yang diterima, jadi 2 kali jarak. Makanya di sini untuk jaraknya ini dibagi 2. Kemudian kita akan kirimkan nanti ke virtual monitor sehingga kita menulis sini. Ya, selesai, kita bisa simpan. Compile, proses compile
berlangsung unprocessing ya, dan compiling semuanya sudah diterjemahkannya ke dalam file hexa dan tidak ada error. Kita copy file hexanya ini. Kita copy, kemudian ke Proteus kita isi oke. Nah terus kita simulasikan. Nah akan simulation error encounter the simulation. Nah ternyata di sini program property tidak dispesifikasi, masih ada error. Nah errornya itu terletak di mana? Karena sensornya ini kita belum berikan spesifikasi file yang kemudian dia baca library-nya. Nah, sensor ini memiliki library pada file yang tersimpan di device selector kita. Ya, jadi kita harus juga mengisikan mencari filenya di mana. Kita melakukan proses pencarian filenya. Kita masuk di chip, kemudian program file, selanjutnya Lab Center Electronic, Proteus 8, data, library, ultrasound sensor. Oke. Kita coba kembali. Oke, semuanya sudah nyala, berarti sudah ini sudah tampil, bisa dilihat di sini. Nah ini. Nah kemudian kalau misalkan kita mau tambah-tambah ini distance 1057, yaitu dalam satuan inci. Nah kemudian kalau misalkan kita mau melakukan penambahan, bisa diperhatikan nih pada ini, kalau terlalu cepat kita bisa ubah lembar ya. Nah ini itu kan berubah 1095 1101 sudah berubah. Jadi setiap kita mengklik bagian potentiometer ini dengan menambahkan nilai resistansinya, berarti jaraknya juga semakin besar ya. Kemudian kalau kita kurangi, jaraknya makin kecil. Nah ini makin turun. Nah artinya apa? Semakin besar nilai resistansi berarti jarak itu semakin jauh. Semakin kecil nilai resistansi berarti jarak itu makin dekat. Jadi jarak dipengaruhi oleh nilai resistansi berdasarkan pendeteksian objek. Jadi kalau misalkan nanti nilai resistansi yang terbaca ya, nanti di sini jauh, nah itu besar ya, besar nilai resistansi berarti objeknya juga jauh. Nah ini pada bagian virtual terminal ini terlalu cepat, ini kita bisa atur kembali di kodenya. Terlalu cepat, mungkin kita bisa kasih jeda-jeda yang tidak bisa ya, terlalu cepat banget ya.